Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah kriptografi dengan tema modern kriptografi. Bersama saya Miftah, mari kita belajar bersama-sama. Oke, untuk overview akan ada dua materi. Yang pertama Introduction to Modern Cryptography, kemudian yang kedua adalah kategori untuk algoritma base bit ya, cipher. Oke, kita mulai dengan yang pertama yaitu Introduction to Modern Cryptography. Jadi di Modern Cryptography ini teman-teman akan mengoperasikan, akan mengenkripsi pada convert ya, bit atau byte. Jadi tetap pada classical cryptography seperti key, plain text, and ciphertext itu sebenarnya ya itu diproses dari urutan bits atau bytes. Ya, jadi satu byte itu kan 8 bit. Contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 bit atau 1 byte. Nah, ini urutan-urutan bit ini biasa memang digunakan oleh algoritma kriptografi ya based on urutan bit ini. Nah, kemudian kita nanti akan belajar penggunaan gerbang XOR ya. Karena gerbang XOR ini adalah gerbang yang banyak sekali digunakan di beberapa algoritma kriptografi. Nah, sebenarnya ya ketika kita belajar modern, ketika teman-teman belajar substitusi dan transposisi di materi sebelumnya itu juga kita gunakan ya teman-teman. Jadi mereka ya menggunakan ini untuk membuat kriptoanalisis itu semakin susah untuk memecah cipher kita. Jadi tetap ya pada modern ya kriptografi modern classical algorithm itu saat ini masih digunakan. Ya. Terus yang kedua modern kriptografi ini biasanya digunakan untuk pengamanan sebuah pesan ya pada komputer-komputer digital saat ini. Karena komputer-komputer yang saat ini teman-teman gunakan itu kan merepresent data dalam bentuk binary ya, seperti tadi bit atau byte. Nah, di sini ketika kita bicara modern kriptografi itu banyak algoritma kriptografi yang tersebar. Kemudian algoritma di sini tuh biasanya tujuannya spesifik. Nah, tujuan spesifik seperti confidentiality, kemudian ada data integrity, ada authentication, dan non-repudiation. Nah, di sini ada yang pertama ada confidentiality ya. Confidentiality ini biasanya digunakan banyak di bidang enkripsi ya. Terus kemudian untuk yang integritas data atau data integrity itu banyak digunakan ketika teman-teman nantinya ya, di minggu depan atau setelah week selanjutnya itu teman-teman belajar message authentication code. Jadi bagaimana caranya agar data ini itu terjaga integritasnya. Jangan sampai data ini diganti gitu kan. Dan kalaupun diganti nanti akan ketahuan oh ternyata sudah diganti. Nah, kemudian di sini ada authentication ya. Seperti teman-teman ketika membuat login ya, login itu kan sebenarnya represent ya. Ketika ada orang yang ingin masuk dalam sebuah sistem, maka kita proses autentikasinya apakah orang tersebut benar-benar orang yang bertanggung jawab dan benar-benar orang yang memang ada autorisasi untuk masuk gitu. Nah, kemudian di sini ada non-repudiation. Non-repudiation ini artinya ketika kita membuat sebuah algoritma kriptografi ya. Jadi ketika saya sebagai misalkan penerima yang membuat sebuah key, nah, maka tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa kita bilang bahwa itu bukan saya. Nah, misalkan terjadi kebobolan data ya, misalkan itu bukan saya yang buat. Nah, maka tidak bisa seperti itu. Ya, konsep reputation ketika kita sudah buat, maka kita tidak bisa menolak bahwa itu yang memang itu yang saya buat begitu. Kita tidak bisa menyangkal gitu kan. Nah, di sini tujuannya masing-masing ya. Ada encryption, MAC, yang tadi yang terakhir itu ada digital signature. Jadi seperti tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital itu berbeda ketika teman-teman belajar ternyata tanda tangan digital itu tinggal kita
tulis tanda tangan kita seperti biasa gitu kan, kita foto, kita tempel. Sebenarnya bukan itu teman-teman, itu adalah tanda tangan yang dipindahkan. Tanda tangan masih manual, tanda tangan kita yang garis, kita foto, kita tempel di dokumen, itu bukan digital signature. Berbeda ya teman-teman. Nah, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah, oke, terus kemudian di sini untuk proses enkripsi ada symmetric key ya, yang akan kita pelajari di video ini adalah block cipher dan stream cipher. Nah, untuk selanjutnya ini akan diajarkan di materi-materi selanjutnya. Urutan bit ya, jadi sebuah pesan itu kan biasanya kan berisi urutan bit ya. Contohnya seperti ini, ada plain text 100 111 010 11. Nah, ini adalah urutan bit dari plain text. Nah, sebuah plain text ini atau urutan bit ini kita bisa pecah ke beberapa ukuran bit blocks. Nah, contohnya seperti ini, kita ingin mengubah urutan plain text ini menjadi 4 bit block. Berarti kan di sini 4 bit ya, 1014, 11014, 01104. Nah, di sini 4. Nah, kemudian per bloknya ini kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk desimal. Berarti kan desimal adalah 0 sampai 15. Nah, contohnya seperti 1001, ubah ke desimal bagaimana teman-teman? Nah, silakan ya, ingat materi convert bit ke desimal. Atau ya, kalau teman-teman lupa, saya akan jelaskan sedikit. Jadi misalkan di sini urut ya. Jadi di sini ketika ada 4 bit, maka kita bisa bilang bahwa dari yang paling kanan ya, yang paling kecil di sini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ya. Berarti di sini misalkan 1 dikali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1, 0 dikali 2 pangkat 2, 1 dikali 2 pangkat 3. Berarti yang ada 0 ini pasti 0 ini. Nah, kemudian ketika ada 101 biasa kita simpulkan bahwa 1 ini berarti kan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berapa? 0? Salah. 1. Berarti 1 plus 0 plus 0 plus 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti kan 8. Nah, berarti 1 plus 0 plus 0 plus 8 berarti hasilnya 9. Begitu juga dengan ini ya. Berarti kan di sini 2 pangkat 0 1 ya. Plus 0, nah plus berapa? 4 plus 8. Berarti 13 dan seterusnya. Berarti di sini adalah 9 13 6. Nah, kalau misalkan kita bagi 3 bit block ya sama aja, berarti kan 100 111 111 010 110. Berarti ketika kita bagi per 3 bit block, maka desimalnya adalah 0 sampai 7 saja. Contohnya seperti ini ya. Langsung kita lihat 1 berarti kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 1, 2, 4. Ya, begitu. 7 maksimalnya. Oke, seperti ini urutan bit. Nah, kemudian padding bits ya, jadi kita bisa menambahkan ekstra bit ketika kita pecah bloknya itu ternyata ada yang kurang, teman-teman. Contohnya seperti ini. Jadi kan sudah ada urutan bit seperti yang materi sebelumnya, slide sebelumnya kan sama. Ternyata ketika saya ingin bagi 5 bit blok, ternyata kurang, teman-teman. 10011, 10101, 10, nah kurang. Ini ya, 10, maka kita bisa menambahkan padding bits setelahnya. Berarti kita bisa 10000 begitu. Memang ketika kita tambahkan 000 maka ukuran plain text-nya menjadi lebih besar daripada plain text yang sebelumnya. Sebelumnya kan hanya ini, tapi kita tambahkan 000 begitu. Tambah banyak. Nah, ketika kita jadikan seperti heksadesimal, maka heksadesimal itu adalah 0 sampai 8 ya. Kemudian 0 sampai 9 ya, 0 sampai 9, kemudian setelah 9 ke A sampai F. Contohnya seperti 0 1 2 3 4 5 6 7, ini 7 ya. 8 9, nah 10 salah, 10-nya langsung ganti E. 11, 12, 13, 14, 15, 15-nya adalah F. Ya, jadi 0 sampai 9, kemudian A sampai F itulah heksadesimal.
Nah, kemudian kita ketemu operasi XOR, gerbang XOR. Contohnya seperti ini. 0 XOR 0 hasilnya 0. 1 XOR 0 hasilnya 1. 0 XOR 1 hasilnya 1. 1 X1 sama dengan 0. Ketika di sini kita akan lihat, ketika dua angkanya sama, maka hasilnya 0. Contohnya seperti ini. 0, 0 sama hasilnya 0. 1, 1 sama hasilnya 0. Ketika dia tidak sama, maka nilainya 1. Misalkan di sini. 0, 1 hasilnya 1. 1, 0 hasilnya 1. Begitu. Oke. Nah, kemudian kita bisa, kita bisa memodulus 2-kan. Kita bisa menambahkan mod 2. Misalkan di sini 0, 0, mod 2. Hasilnya adalah 0. 0, 1, mod 2. Hasilnya 1. Sebenarnya sama saja ya, teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Nah, terus kemudian hukum XOR, berarti hukum XOR. Ketika di sini ada A XOR A, itu hasilnya 0. Oke ya, karena nilainya sama. Ketika A XOR B, itu adalah sama dengan B XOR A. Kemudian A XOR di dalam kurung B XOR C, itu adalah A XOR B. Kemudian XOR C ini adalah hukum dari XOR. Nah, kemudian ada lagi XOR bitwise. Jadi ada urutan bit ya. Dua urutan bit kita XOR-kan. Ya. Contohnya seperti ada urutan bit 1011, kita XOR-kan 11001. Hasilnya adalah 01010. Contohnya seperti ini. Berarti kita jajar seperti ya bilangan kita ketika kita menjumlahkan, tapi ini kita XOR-kan. Di sini 10011 11001 XOR. Hasilnya adalah di sini. Nah, 11 ya berarti kan kita XOR-kan. Nilainya sama berarti 0. 10 1 0 0 0 01 1 11. Nah, hasilnya adalah 01 01 0. Itu adalah XOR bitwise. Nah, ketika kita bicara enkripsi yang paling sederhana menggunakan XOR, sesuai dengan hukum yang tadi, maka kita bisa menciptakan enkripsi dan dekripsi. Enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah cipher ya. Enkripsi kan hasilnya cipher adalah P XOR K. Menurut hukum XOR lagi, ketika kita ingin mencari P, maka kita bisa cipher XOR K. Ingat yang tadi, bisa dimundurkan videonya. Contohnya seperti plain text 011001010. Nih, sorry, 011000101. Kemudian di XOR-kan 00110101. Hasilnya adalah 11 jelas ya, 0 sama, 0 sama, 0 sama, 0 sama. Nah, di sini 011 ya, 110 101 000. Nah, sama, ciphernya seperti. Kemudian kita XOR-kan lagi untuk menemukan plain text aslinya. Nah, ini kan karakternya P ya. Kemudian kita lagi hasilnya kembali menjadi E. Seperti itu untuk XOR menggunakan enkripsi menggunakan XOR. Nah, XOR enkripsi ini ya, itu adalah mirip dengan basic dari V-Generate cipher. Ya. Jadi key-nya itu dia berulang secara periodik. Ya. Tapi ya, XOR ini tetap cara yang paling simpel ya, cara yang simpel yang bisa kita gunakan untuk enkripsi. Namun karena simpelnya ini berarti menjadi tidak aman. Karena ciphertext ketika dia simple, maka bisa dibobol dengan mudah. Bisa kita temukan plain text realnya secara mudah. Nah, hasil XOR-nya ya, hasil XOR-nya akan seperti ini. Misalnya during the recent bachelor graduation ceremony, it was revealed that there was a graduate berapa hasilnya. Kalau kita bisa gunakan seperti ini nantinya ketika kita XOR-kan ya. Oke, nah kemudian kita akan belajar mengenai salah satu ya cara algoritma berdasarkan bit ya. Itu kita bisa mengkategorikan berdasarkan bit base-nya. Nah,
Ada dua kategori, yang pertama adalah stream cipher, yang kedua adalah block cipher. Nah, stream cipher ini artinya dia beroperasi pada individual bit, setiap bit-bitnya itu akan dilakukan operasi. Ya, berarti operasinya itu untuk enkripsi dan enkripsi adalah bit by bit. Block cipher, nah namanya blok, dia operasikan tergantung dalam bloknya. Contohnya di sini, berarti ketika ada 64 bits per blok, maka 8 karakter per blok. Contohnya, ketika kita melakukan enkripsi dekripsi itu berdasarkan blok by blok. Kalau yang stream bit by bit, kayak blok by blok. Nah, kita bahas yang pertama yaitu stream cipher. Jadi kan stream cipher itu adalah proses di mana pembuatan ciphernya itu dari sebuah plain text itu kita akan operasikan bit by bit. Setiap bitnya itu akan kita transformasikan atau setiap byte by byte. Ya, jadi kalau bit ya per bit, kalau byte ya per byte. Nah, cara ini dikenalkan oleh Vernam, ya. Kemudian dia menciptakan sebuah metode dengan nama Vernam Cipher. Jadi Vernam Cipher itu dia mengadopsi sebuah one time pad atau OTP. Ya, one time pad atau OTP. Yang kita bisa mengganti karakternya itu per bits 0 atau 1. Nah, misalkan seperti ini, ada sebuah plain text, ya, kita enkriptor, ya, kemudian di sini ada cipher key-nya menjadi sebuah ciphertext. Nah, contohnya di sini, misalkan kita melakukan enkripsi menggunakan Vernam Cipher, nah, maka rumusnya adalah cipher I adalah di sini adalah per indeksnya, setiap bitnya, setiap posisi. Misalkan ada 5 bit, di situ kan indeks ke 0, indeks 1 sampai indeks ke 4, totalnya 5. Nah, misalkan di sini CI itu adalah 0, maka PI, ya, plain text posisi yang indeks ke 0, kita pluskan dengan key-nya posisi yang ke 0. Kita mod 2. Atau sama dengan PI SOR KI. Ya, PI itu adalah plain text, kaki cipher text per posisi I-nya. Untuk cara dekripsinya menggunakan Vernam Cipher sama seperti dengan enkripsi, maka kita bisa melakukan dengan cara ya seperti ini. Nah, PI ya, plain text I adalah cipher I kita plus KI mod 2 atau seperti yang tadi ya. Cipher posisi yang ke I kita XOR dengan KI. Ingat konsepnya di mana cipher I XOR KI itu adalah plain I ya, plain text I XOR KI XOR KI atau PI XOR 0 sama dengan PI. Nah, seperti ini adalah diagram stream cipher ya. Jadi di sini ada plain text misalkan Hi Arun. Kemudian di sini adalah ada proses enkripsi di mana dia butuh key. Nah, key ini dibuat dari key stream generator. Dari key stream generator itu menjadi sebuah inputan untuk proses enkripsi bersama dengan plain text. Menghasilkan ciphertext, kemudian untuk dekripsinya sama menggunakan key hasil generator tadi menghasilkan plain text. Nah, kemudian setiap key bits-nya itu digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi yang sudah saya jelaskan menggunakan bisa kita sebut dengan key stream. Nah, key stream ini itu di-generate menggunakan key stream generator. Oke, contohnya seperti ini, cipher plain SORK per posisi indeksnya. Kalau plain text menjadikan ke plain text lagi dari cipher SORKI-nya. Nah, ada beberapa isu yang kita bisa temukan di dalam stream cipher. Nah, ketika key stream generator kan tadi kan kekuatannya kan di stream generator. Nah, ketika key stream generator ini memunculkan hasil key streamnya, hasil key-nya, maka bisa jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, key stream-nya itu keluarnya 0 semua. Jadi kuncinya itu 0 semua. Atau kuncinya itu keluarnya periodik atau random. Nah, ini akan saya jelaskan di selanjutnya. Nah, di sini case yang pertama. Nah, contohnya seperti key stream-nya 0 semua, teman-teman. Nah,
ketika ada sebuah plain text di XOR-kan dengan 0, nah, maka hasilnya itu sia-sia, pasti sama. Ya, pasti sia-sia. Hasil plain text itu ya hasil cipher, begitu teman-teman. Ya. Misalkan ada 1 di OSR 0. Hasilnya berapa? 1. Ketika ada plain text 0 di OSR 0, hasilnya juga 0. Jadi 1 0, plain text ciphernya juga 1 0. Nah, itu ketika keystreamnya 0 0. Case yang kedua, ketika keystreamnya itu P secara periodik berulang, misalkan di sini 110, kemudian keluar lagi 110, keluar lagi 110, 110. Jadi per 3 bitnya dia sama terus. Maka ketika sebuah keystream, ya, apalagi simple XOR-nya berdasarkan XOR, ya, berdasarkan key-nya berulang, maka hasilnya juga pasti berulang juga, teman-teman. Nah, ini maka menurunkan level security-nya jadi rendah, gampang dibobol. Case yang ketiga, nah, ketika generator dari key generatornya itu benar-benar random, benar-benar tidak berulang, benar-benar tidak keluarnya 0 semua, maka kita sebut dengan OTP itu, teman-teman, atau one time pad. Nah, itu perfect untuk bidang security. Contohnya seperti keystream-nya. Jadi, posisi keystream itu misalkan jumlahnya plain text-nya 10 bit, nah maka keystream-nya juga 10 bit, menyesuaikan. Ketika random seperti ini, maka bisa jadi ya itu unbreakable cipher, tidak terpecahkan untuk ciphernya. Oke, konsep seperti ini memang seperti ketika teman-teman mengaktifkan OTP di aplikasi WA, Instagram, atau e-money. Nah, itu ada OTP kan, one time password sama one time pad. Jadi benar-benar random tergantung dari key generatornya. Oke, nah kesimpulan dari stream cipher ini ketika kita bicara stream cipher, nah, maka memang garisnya seperti semakin ke kiri itu level security-nya itu semakin rendah daripada kita semakin ke kanan. Ya, jadi memang stream cipher ini berdasarkan pada kekuatan dari SOR dan one time pad-nya. Jadi semakin random output dari key stream-nya, maka semakin susah untuk cryptanalysis memecahkan ciphertext tersebut. Semakin reguler key-nya itu berulang atau 00, maka semakin mudah cryptanalysis untuk membobolnya. Nah, ini adalah keystream generator ya, seperti ketika kita menggunakan generator air gitu kan, atau pompa air, atau listrik gitu kan. Nah, memang keystream generator ini diimplementasikan ya di pengirim dan di penerimanya. Jadi dia memproduce bit by bit atau block by block. Jadi strukturnya itu adalah per bit block. Oke. Nah, kemudian di sini, nah, keystream pembuatan keystream ini ya, itu bisa juga ada rumusnya, teman-teman, di sini. Jadi dia akan menerima inputan U awal inisialnya. Nah, kemudian menghasilkan keystream baru. Oke, seperti itu. Jadi sender ya, pengirim dan penerima itu harus menerima kunci U yang sama. Ya, dan kunci ini harus confidential, harus rahasia. Oke, seperti itu. Jadi misalkan keystream ya, itu akan cara pembuatan kita sudah bukan U ya, berulang gitu kan. Masukkan keystream, kemudian kita plain text berdasarkan enkripsi, ciphertext, dekripsinya pun pakai kunci keystream dari U ini. Nah, pembuatan kunci U ini itu adalah bisa berulang seperti ini, teman. Jadi ada internal state, ya, kemudian kita bisa melakukan generate ke next state function. Belum puas, diulangi lagi. Belum puas, diulangi lagi. Belum kurang panjang, diulangi lagi. Diulangi terus sampai ketemu, sampai hasil akhir yaitu output function yang menghasilkan key stream. Key U. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya U ya, yaitu adalah 111. Nah, kemudian
Ini contoh yang paling simpel ya, misalkan saya U-nya adalah 111. Nah, kemudian kita bisa menemukan panjang U-nya sesuai dengan plain text-nya. Ya, misalkan U-nya 111. Nah, kemudian caranya adalah jadi 111 kita bisa memperpanjang sebanyak plain text, maka kita bisa seperti ini. Misalkan U ya, berulang terus. Jadi bitnya pertama itu kita XOR-kan dengan bit yang terakhir. Dan seperti ini. 1 XOR 1, hasilnya berapa? 0. Maka kita bisa menaruhnya, ya, kita bisa geser nanti ada caranya, itu kita taruh di belakangnya. Kita 0. Kemudian kita bit yang baru ini kita sesuaikan dengan bit yang paling jaraknya 4 ya, atau 3, misalkan 0 dan 3. Jarak bit indeks 0 yang paling kanan dan indeks ketiga. 1 is 0 sama 1, hasilnya 1. Berulang terus. Seperti ini ya. Jadi dia akan berulang terus 1101 titik, kemudian 0110 titik, 0101 titik. Nah, kemudian ada cara lagi yaitu feedback shift register atau FSR. Jadi FSR ini adalah sebuah contoh keystream generator. Dia ada dua konsep yaitu ada n bit shift register dan feedback function. Nah, terus kemudian yang kedua contoh yang dari FSR ini ada linear feedback shift register atau LFSR. Jadi misalkan di sini ada B ya, B2, B3, B4 sampai Bn. Nah, untuk menghasilkan bit selanjutnya, maka kita bisa mengesorkan semua dari sini, ya. Semua dari B1, B2 menghasilkan Bn. Begitu. Atau kita bisa pakai 4 bit, LFSR 4 bit. Jadi ketika kita ingin menemukan bit yang keempat, maka kita perlu mengesorkan bit 1 dan bit 4. Contohnya seperti ini. B1, B2, B3, B4. Maka ketika kita ingin menemukan bit selanjutnya, maka kita bisa memasukkan bit pertama dan bit keempat. Oke, ini adalah contoh LFSR 4 bit ya. Jadi ada initial value atau value awal yaitu 111. Jadi pembentukan kunci U-nya itu diawali dengan 111. Nah, sampai panjang bitnya sesuai dengan plain text-nya. Misalkan jumlahnya adalah 10 ya, maka di sini kita harus membentuk 6 selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini. Initial value-nya adalah 111. Nah, maka kita butuh 6 bit lagi untuk membentuk 10 bit ya. Nah, terus kemudian di sini caranya adalah di sini ketika kita bisa lihat step yang pertama 111. Berarti ya outputnya ini kita lihat nanti. Berarti kita akan XOR-kan bit yang pertama dan bit yang terakhir, yaitu XOR 1 dan 1. Ya. Hasilnya adalah 0 ya. Ini ya. 1 dan 1. Hasilnya adalah 0. Maka 11 ini kita geser ke kiri dulu. Yang awalnya 1111. Ya maka tetap kan jadi kan geser ke kiri. Maksudnya geser ke kiri itu begini ya. Nah, geser ke kiri. Maka bit yang terakhirnya diganti 0. Ya maka sekarang hasilnya adalah 1110. Nah, kemudian 110 ini menjadi inputan untuk yang pertama. Nah, kemudian input yang pertama ini, oh ya, tadi outputnya 1 ya, maka outputnya 1 itu yang tergantikan itu adalah bit yang terakhir yaitu 1. Nah, kemudian di sini adalah 1110. Nah, berarti kan ada 0 dan 1. Kita XOR-kan menjadi 1. Nah, maka dari yang 110, kita geser ke kiri menjadi 1101 ya. 1101. Nah, 1 yang terakhir ini itu kita ganti dengan hasil XOR-nya yaitu 1, maka tetap hasilnya 1101. Nah, 1101 itu menjadi inputan untuk yang kedua. Berarti kan di sini 1 XOR 1 hasilnya 0. Nah, ini hasilnya. Nah, ini ya, ini. Berarti tetap 11 ini jadi hasil keluaran yang terakhir ya. Hasil penggantian yang terakhir. Tadi kan kita ganti yang terakhir 1. Kemudian ini kita ganti yang 1 juga, maka 11. Nah, kemudian yang sini 1101 kita geser kiri menjadi 1011. Hasilnya kan 1011. Hasil geser kirinya ini ya 1101 kita geser kiri ke kiri ya menjadi
101 ini pindah ke belakang. Ini dipindah ke belakang gini ya. Nah, begitu. Oke. Kan hasilnya seperti itu. Hasilnya 1011. Nah, kemudian bitnya belakang ini 1011. Nah, bitnya belakang ini kita ganti hasil XOR-nya menjadi 1010. Nah, ini ya, ini kita ganti. Ini kita ganti menjadi 0. Ini kita ganti menjadi 0. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian tadinya 1 yang diganti, maka di sini outputnya 1. Terus menerus menghasilkan seperti ini 111 010 111 ini ya. 111 010 111. Itulah LFSR 4 bit. Nah, kemudian stream cipher ini digunakan ketika kita ingin membuat sebuah pengiriman data secara keberlanjutan, secara terus-menerus nyambung, maka contoh yang bisa kita aplikasikan adalah ketika kita mengencrypt sebuah data link ya antara dua komputer, kemudian kita bisa mengenkripsi sebuah voice ya, enkripsi sebuah voice pada jaringan GSM, mobile phone. Nah, maka kenapa kok pakai itu? Ketika kita itu kan urutan bit ya, kunci U misalkan urutan bit ya. Nah, ketika ada satu bit yang error ya, maka bit-bit yang lain ya itu juga apakah terpengaruh ya, apakah terpengaruh? Nah, jelas terpengaruh. Ketika bit yang keempat itu hilang, apakah mempengaruhi bit-bit yang selanjutnya? Nah, oke, seperti itu untuk stream cipher application. Tapi ada tapinya. Tapi yang error itu hanya yang bagian errornya, tidak akan berefek ke semuanya. Jadi urutan bitnya misalkan yang ketiga ya, tiga yang error, maka tidak akan mempengaruhi bit-bit yang selanjutnya, tetap akan menghasilkan suara. Misalkan teman-teman halo selamat pagi, misalkan nge-lag ya, hal selamat pagi, nah O-nya kan hilang, tapi kan tetap secara general tidak akan terefek. Nah, kemudian block cipher. Nah, block cipher ini itu bisa kita bagi ke dalam beberapa blok. Contohnya adalah 64 bits. Berarti kita bisa bagi blok berapa? 64 ya, bagi 8. Misalkan di situ ada 8 byte ya, 1 byte 8 bit. Seperti itu. Nah, enkripsinya itu berdasarkan blok menggunakan key bits-nya. Jadi, hasil enkripsinya atau ciphernya sama dengan hasil plain text-nya. Nah, contohnya seperti ini untuk yang block cipher. Jadi ada blok ya berdasarkan M bits. Misalkan block cipher plain text yang pertama sampai plain text yang ke M. Nah, PI-nya ya indeksnya itu kalau nggak 0 ya 1 dalam rentang 1. Kemudian hasil ciphernya sama tergantung dari panjang plain text-nya. Bahkan di sini M bits tergantung dari panjang plain text. Masa C1 sampai CM. Nah, diagram anulirnya seperti ini. Jadi ada proses enkripsi blok plain text P1 sampai PM. Kemudian di sini ada kunci key ya K menghasilkan enkripsi algoritma menghasilkan ciphertext C1 sampai CM. Nah, kemudian untuk dekripsi sama, berarti inputnya adalah C1 sampai CM. Kemudian kita pakai kunci key yang sama menggunakan dekripsi algoritma menghasilkan P1 sampai PM yaitu plain text. Nah, ada beberapa mode block cipher yang biasa kita gunakan. Ada yang electronic codebook, ada cipher block chaining, ada cipher feedback dan output feedback. Ada ECB, CBC, CFB, dan OFB. Nah, mari kita coba untuk membahas untuk yang ECB dulu. Oke, nah ECB ini adalah misalkan ada sebuah plain text yang dienkripsi secara independen ya, menghasilkan ciphertext ya. Jelas ya, plain text block berarti menghasilkan ciphertext block juga. Enkripsinya seperti ini, ada ciphertext I sama dengan encryption menggunakan kunci dan plain text I. Jadi cipher I itu berdasarkan yang indeksnya blok itu. Kemudian dekripsinya sama. Oke. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Jadi ada kunci G, kemudian di sini ada blok
plain text P1, kemudian dilakukan proses enkripsi menghasilkan blok C1 juga. Ya. Kemudian di blok plain text yang kedua sama, inputan yang untuk yang plain text blok yang kedua, jadi kan ada beberapa blok, banyak blok. Ya. Kemudian untuk blok P2 sama, kita aplikasikan kunci K, enkripsi menghasilkan blok plain text yang kedua. Ya. Oke, seperti itu. Ini harusnya ciphertext ya, ini ciphertext ya, bukan plain text. Nah, oke, seperti ini contohnya, misalkan ada sebuah plain text 101 banyak, kemudian kita bagi menjadi 4 bit blok. Nah, contohnya seperti ini. 1010, 0010, 0011, 1010, 1001. Kita heksadesimalkan. Nah, kita heksadesimalkan menjadi A23, A9, A23, A9. Seperti ini. Heksadesimal kan 0 sampai 9. Ketika jadi 10 menjadi A. A, B, C, D, E, F. Sampai 15. Oke. Berarti A ini kan 11. Ya. Seperti, A itu 10 ya. Kan 2. Ini kan 2 plus 8, 10. A itu 10 ya. Batasnya 9. Kemudian 10A, 11B. Key-nya misalkan di sini 1011, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan memperform PI dengan kunci K terhadap left circular shift, jadi ke kiri. Ya, ke kiri. Langsung aja contoh, misalkan di sini tadi kan ada 1010, 0010 dan seterusnya. Kuncinya kita ulangi terus. Kuncinya kan di sini ada 1011. Kita ulangi. 1011, 1011 dan seterusnya. Kita XOR-kan per bloknya. Hasilnya 011, 11, 0, 00, 0, 110 dan seterusnya. Nah, kemudian kita geser ke kiri 1 bit dari yang 001 seperti konsep yang ini ya. Konsep yang ini kita geser ke kiri, menjadi seperti ini. Nah, 001 geser ke kiri menjadi 001, nah, geser kiri 0 jadi pindah ke belakang. Jadi ke depan. 001, 0-nya pindah ke belakang. Sama 1001 berarti satunya ke belakang menjadi 0011. 1000 berarti satunya ke belakang menjadi 0001 dan seterusnya. Kalau kita notasikan heksa berarti ini 2, 3, 1, 2 dan 4. Hasilnya adalah ketika kita mengenkripsi A23, A9, jadinya adalah 23124 di hex notation. Nah, summary-nya berarti di electronic codebook ini ya, plain text yang identik maka akan menghasilkan ciphertext yang identik juga. Ya, plain text yang identik ya akan menghasilkan identik juga. Misalkan seperti ini, ada plain text yang sama ya, misalkan 1010 di sini 1010 atau A, ini kan A. Menghasilkan 2 dan 2. Sama kan teman-teman. Ketika ada sebuah blok plain text yang sama menggunakan ECB namanya codebook ya, seperti buku telepon. Buku telepon itu kan ada kamusnya. Oh, ternyata kalau misalkan ini satuan itu menggambarkan hasilnya 2. 0010 hasilnya pasti 3 dan seterusnya. Nah, itu adalah electronic codebook seperti buku telepon. Maka ketika kita ada plain text yang berulang, blok plain text yang berulang, maka ciphertext-nya bisa ditebak. Oke. Nah, terus kemudian jadi besarnya block size ya akan sama ya. Seperti itu. Ini sudah saya jelaskan. Nah, tapi ketika block size-nya 64 bits ya, maka jumlah codebook-nya 64 bits ya, maka jumlah bloknya itu adalah 2 pangkat 64 minus 1. Maka itu sangat jauh untuk kita simpan. Makanya kita perlu memecah-mecahnya menjadi per blok. Nah, ini contohnya diagramnya. Jadi kan ada P1 ya, misalkan A. Ini ya, misalkan ini ya. Nah, ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 blok. Nah, biasanya misalkan P1, P2 sampai P5. Nah, P1 key jadi C1, P2 key C2. Dan seterusnya PN, encrypt dari CN. Oke, seperti itu. Oke,
Sampai sekian untuk video pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan bisa lewat Google Chat. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar.